Selamat pagi untuk anak kami semuanya. Salam sehat, salam SFD untuk kalian. Pada pertemuan kali ini Bapak hanya mau mengingatkan bahwa seluruh tugas yang telah Bapak sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir akan kamu kumpulkan di atas tanggal 12 ini. Oleh karena itu, persiapkan semuanya agar berjalan dengan baik. Tugas-tugas yang telah Bapak sampaikan, kamu kumpulkan dan akan dibawa ke sekolah nanti di atas tanggal 12. Salam sehat buat kalian semua, tetap semangat belajar untuk masa depan kalian. Salam SFD. Judul pelajaran kita hari ini adalah suhu dan kalor. Tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu mengkonversi satuan suhu ke derajat yang lain. Lakukan ini dengan penuh rasa percaya diri. Pelajaran kita lanjutkan mengenai suhu dan kalor. Untuk topik yang pertama ini masih sangat sederhana dan sangat singkat. Ini adalah materi yang sudah juga diajarkan waktu kamu SMP. Suhu atau temperatur adalah derajat panas atau dinginnya sesuatu yang diukur. Suhu diukur dengan termometer. Jadi pada bagian pertama kita bicara dulu tentang termometer. Anak kami sekalian, termometer yang biasa digunakan di Indonesia adalah termometer Celcius. Adapun untuk membuat termometer, 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mampu menentukan titik didihnya. Jadi yang pertama sekali adalah titik didihnya. Yang kedua adalah tentukan lagi titik bekunya. Yang ketiga adalah tentukan lagi pembagian skalanya, pembagian skala. Dan yang keempat adalah tentukan lagi skala terkecil atau per skalanya. Jadi sudah ditentukan skala kecilnya. Maksud Bapak begini, jikalau kamu membuat termometer, katakanlah kamu membuat termometer jet namanya, kamu membuat termometer jet bebas saja seperti yang kamu sukai. Misalkan ini di termometer jet, kamu isi dengan air raksa misalkan atau alkohol. Kemudian termometer jet ini sudah pasti namanya adalah termometer derajat jet. Kamu masukkan ke dalam air yang, katakanlah air yang sangat-sangat dingin. Karena kamu suka dengan angka 5, nanti di dalam ini akan turun sampai sini. Karena kamu suka angka 5, kamu buat minus misalkan 5 derajat jet. Ini adalah titik bekunya. Kamu masukkan lagi ke air yang panas atau mendidih. Karena kamu suka angka, misalkan angka 2000. Kamu buat 2000 derajat jet. Inilah titik atasnya. Tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian kamu buat skala tengahnya. Inilah pembagian skala. Kemudian kamu bagi per partnya, per bagiannya. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Sehingga akan didapatkan skala kecilnya. Mungkin kamu suka dengan tanggal lahir, misalkan bisa saja karena kamu lahir tanggal 10, kamu buat 10 derajat jet. Kamu lahir tahun 2000 misalkan, entah 2002 misalkan, kamu buat 2002 derajat jet. Itu bebas. Ada kali begini cara pembuatan termometer. Termometer yang lazim digunakan di Indonesia, tadi sudah Bapak bilang Celcius, dan di dunia ada 4, Yang pertama itu adalah termometer Celcius. Termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Bapak hanya mau mengingatkan saja,
ini titik atasnya, ini titik bawahnya, ini adalah range-nya, ini adalah perbandingannya. Jadi kalau buat range, ini rasio atau perbandingan. Celsius itu titik atasnya adalah 100, bawahnya itu 80. 100 kurang 80 range-nya ini adalah ulangi, titik bawahnya itu adalah 0, maksud Bapak, maka range-nya adalah 100. Reaumur titik atasnya 80, bawahnya 0, 80 kurang 0 ini adalah 80. Fahrenheit titik atasnya 212, titik bawahnya 32, 212 kurang 32 itu 180. Kelvin titik atasnya 373, bawahnya 273, kurangkan anak kami sekalian, maka range-nya adalah 100. Coba kamu melihat range-nya ini, maka rasionya adalah 180, 180 dan 100 sama-sama dibagi 20. Ini adalah 5, ini 4, ini banding 9, ini banding 5. Kalau kamu pergi seandainya ke Inggris, ya, maka termometer Celsius itu mereka tidak kenal lagi. Mereka akan lebih suka menggunakan termometer Kelvin. Makanya perlu diadakan konversi satuan. SMP sudah diajarkan. Tetapi di SMA, nanti kita lihat ya perbandingan kamu waktu SMP dan SMA. Bapak hanya membandingkan jikalau katakanlah termometernya termometer derajat bebas, tidak lagi yang 4 ini, sangat banyak termometer, bahkan kamu sendiri sudah bilang bisa membuat termometer, maka persamaannya adalah X kurang XA per XA kurang XB sama dengan Y kurang YA dibagi YA kurang YB. X ini adalah penunjukan skala termometer X, penunjukan skala pada termometer yang kita ketahui atau yang mau dicari. Y juga demikian, penunjukan skala. Kemudian ada dibuat di bawah yaitu XA dan XB. XA itu artinya atas, B itu artinya bawah. Jadi XA artinya termometer skala atas pada A, sama juga dengan YA, skala atasnya berapa, dan YB sama dengan XB, itu skala bawahnya. Baik, kita lihat sebuah contoh. Ini pelajaran SMP. Buat dulu per part. Misalkan 20 derajat Celcius berapa derajat Reaumur, ya. Anak kami sekalian tadi tengok perbandingan angka Reaumur itu adalah 4, maka 4 Celcius itu 5. Bisa kamu lihat ya, 4, 5, berarti yang ditanya itu Reaumur, maka 4 bagi 5 kali 20 sama dengan 16 derajat Reaumur. Itu artinya ketika diukur dengan 20 derajat Celcius akan menunjukkan sama dengan 16 derajat Reaumur. Contoh kedua B. ...283 derajat Kelvin itu setara dengan berapa derajat Reaumur? Baik anak kami sekalian, Reaumur itu angkanya 4 ya, 4 per Kelvin 5 dikali
283 dikurang, ayo anak kami sekalian supaya bisa, berarti dikurang 273 ya. 283 kurang 273 itu 10, berarti 4/5 dikali 10. 10 bagi 5 itu 2, 2 kali 4 itu 8 derajat Riamor. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba dikurang 273, Pak? Karena titik bawah contoh pertama tadi, Celcius dan Riamor sama-sama 0. Sama-sama 0. Kamu melihat ini, Riamor juga sama-sama 0 dengan Celcius, tetapi Kelvin sudah 273. Maka untuk menentukan agar sama titik bawahnya harus dikurang 273. Itu makanya ada sebuah solusi jikalau dibuat termometer derajat bebas. Kita lihat contoh berikutnya. Ini soal UM UGM 2009. Suatu termometer X menunjukkan angka minus 20. Berarti kita pakai X A titik bawah ya, sama dengan minus 20 derajat X. Tidak lagi antara yang 4 itu. Dari mana kita tahu titik bawahnya, Pak? Karena ketika S mencair, dikatakan di sini ketika S mencair. Bisa kamu lihat ada tulisan ketika S mencair. Ini ketika S mencair. Dan menunjukkan angka 140 derajat Celcius ketika air mendidih. Berarti itu adalah XA-nya. Oke, Bapak salah tadi nih. XA-nya sama dengan 140 derajat X. Berarti yang ini adalah XB bawah ya. Bawahnya yang minus 20. Angka yang ditunjukkan termometer tersebut ketika termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat Fahrenheit, maka Y-nya sama dengan 0 derajat Fahrenheit. Yang ditanya adalah berapa X-nya. Kita jawab sama-sama. Persamaannya tadi sudah kita tulis. X kurang XA per XA kurang XB sama dengan Y kurang YA bagi YA kurang YB. Dengan memasukkan angka tadi, X-nya yang ditanya, X kurang XA-nya tadi berapa anak kami sekalian? Coba kita lihat persamanya. Oh, ini ada sebuah X kurang X B. Oh, ini berarti tadi salah ya. Ini XB anak kami sekalian. Ini Y kurang YB. Nanti diperbaiki ya. Ini depan X kurang 20 bagi 140 atas kurang 20 sama dengan 0. Kurang YB untuk bawah Fahrenheit itu berapa? 32 bagi YA nya Fahrenheit berapa? Titik atas Fahrenheit 212 dikurang 32. Iya. X kurang 20 berarti X tambah 20 bagi 160 sama dengan 0 kurang 32 itu minus 32 dibagi 180. Ini sama-sama bisa dibagi 20. Ini 8. Ini 9. Kita kali silang. Berarti 9X tambah 180 sama dengan, kalikan 8 kali 32 minus 256. Maka
9x sama dengan minus 256 kurang 180. 9x sama dengan minus 436. X sama dengan minus 436 dibagi 9 sama dengan minus 48,44 derajat X. Mohon diperbaiki tadi persamaan yang kita buat pertama. Berarti ini X kurang XB ya, bawah. Ini juga Y kurang YB. Baik, kami sekalian, sangat simpel pelajaran hari ini. Contohnya juga sudah Bapak buat. Kerjakan dengan semangat. Salam sehat, salam SFD untuk kalian.